rangka zikir bareng, zikir bersama, yang dikenal dengan istilah hadiyuan. Nah, mengapa disebut hadiyuan? Karena yang dibaca ada kalimat ya hadiyu, ya hadiyu. Terus kenapa ya bacanya ya hadiyu, ya alimu, ya khabiru, ya mubin? Ya hadiyu itu artinya Allah yang memberi hidayah, karena ada ayat ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Makanya yang dibaca ya hadiyu. Ya hadiyu itu artinya ihdini. Jadi ketika bapak-bapak mau berdoa dengan kalimat yang pendek, cukup dengan Asmaul Husna. Contoh tadi, kita minta hidayah kepada Allah, ya cukup baca ya hadiyu. Kita pengen minta ilmu kepada Allah, ya cukup ya alimu. Kita minta informasi dari Allah, ya khabiru. Kita minta kejelasan, kegamblangan dari Allah, yang dibaca ya mubinu. Itu keistimewaan Asmaul Husna. Jadi ketika kita nyebut Allah Al-Ghaniyu, wiridan ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, Allah paham kalau kita pengen kaya. Ya Ghaniyu artinya Allah yang maha kaya. Jadi kalau kita wiridan ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, Allah paham kita pengen kaya. Nah, kalau kita wiridan ya Razaqu, ya Razaqu, Allah paham kalau kita pengen dapat rezeki. Nah, itu keistimewaan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu sekali baca satu Asmaul Husna ada keistimewaan minimal 3. Pertama, zikir, nilainya zikir. Yang kedua, nilainya taqarrub. Yang ketiga, nilainya doa. Iya. Jadi kalau kita ngomong ya Rahman, itu pertama kita diberi pahala zikir, kedua diberi pahala taqarrub, ketiga diberi pahala doa. Ya, yang keempat hasil maksud itu. Jadi paling praktis doa itu menggunakan Asmaul Husna. Kemudian ya Rahman, ya Rahim, ya kan? Kemudian ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu artinya Allah yang maha hidup, ya Qayyum Allah yang maha mandiri, berdikari. Karenanya dulu Nabi Isa ketika mau menghidupkan orang mati oleh Allah disuruh wiridannya ya Hayyu, ya Qayyum. Rasulullah juga memberikan, ya bukan perintah, anjuran. Ada seorang sahabat datang punya masalah, disuruh baca ya Hayyu, ya Qayyum. Dan Rasulullah sendiri mencontohkan ketika ada kegelisahan di hati, ada kegundahan, lebih memperbanyak baca ya Hayyu, ya Qayyum. Gitu. Hari-hari biasa bacanya banyak ya Hayyu, ya Qayyum, tapi ketika ada masalah besar, Rasul merintahkan kita baca ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu ayat Al-Quran yang dijadikan doa oleh Nabi Yunus ketika terpenjara dalam perut ikan hiu. Nah, Nabi Yunus itu suatu hari karena marah sama umatnya yang susah diajak Islam, pergi ke laut, terus tiba-tiba ditelan ikan hiu. Ikan hiu sil mil pira gede Juli langka ada yang meriwayatkan berada di dalam perut ikan hiu selama 40 hari, ada yang meriwayatkan selama 2 bulan. Lalu Allah turunkan wahyu, kalau kamu pengen keluar dari perut ikan hiu, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, setelah baca ayat itu, doa itu, lalu tiba-tiba ikan hiu merasa kepanasan, muntah, dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan hiu. Tuh, makanya kata Rasulullah, kalau kamu punya masalah, biasakan baca doa saudaraku Yunus, karena sesama Nabi kan saudara. Jadi pelajarannya ya Hayyu ya Qayyum atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu sebagai salah satu doa untuk keluar dari segala persoalan. Nah, bahkan dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa ya Hayyu ya Qayyum itu kalau bagi orang yang hobi ilmu pengetahuan itu bisa jadi membaul ulum, sumber ilmu pengetahuan. Jadi bahasa Jamil laduni lah. Nanti laduni mil. Ilaten ini laduni, ilaten didoni. Itu ya Hayyu ya Qayyum. Nah, dan banyak manfaatnya, tidak hanya untuk doa kesehatan, doa pengobatan, tapi juga untuk membangun ulum. Bahkan dulu ketika zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, Asmaul Husna yang pertama kali diajarkan Allah kepada Musa dan Isa itu 1 ya Hayyu ya Qayyum, 2 Dzul Jalali wal Ikram. Makanya di Ka'bah sampai sekarang tulisannya itu salah satunya yang di kelambu Ka'bah itu Asmaul Husna yang banyak itu ya Hayyu ya Qayyum dengan Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian ada lagi ya Latifu ya, F bukan P ya, jangan ya Latifu. Nah, nanti Latifu tipu ya Latifu. Ya Latifu itu menurut ahli tafsir ada 72 makna.
yang kalau dihubungkan dengan kehidupan kita, kebutuhan kita dari lahir sampai mati, ada semua. Makanya ada orang yang praktis, masalah apapun bacanya ya Latifu itu. Cuma karena Asmaul Husna itu ada teorinya, ada ilmunya, maka jumlah hitungan, jumlah bilangan pun tergantung hajat kebutuhan. Nah, di hadiuan di tajuk ini yang dipentingkan adalah Asmaul Husna yang pertama membawa kesejukan, kedamaian di hati. Yang kedua menambah ilmu laduni, jamil. Dan yang ketiga jadi pintu rezeki, pintu kita jadi orang kaya. Saya nawitunya itu mulai dari sumber sampai sekarang hadiah itu begitu. Padahal ada lagi yang keempat untuk sakti, tapi nggak usah lah. Orang sakti itu kalah sama orang kaya, ya. Orang sakti itu kalah sama orang kaya. Agung sakti itu kalah sama orang kaya. Makanya namanya dikasih bukan Muhammad Agung Sakti, dikasih Muhammad Agung Bakti itu. Ya Latifu itu ada 5 yang disepakati ulama tafsir. Ada ayat Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ada ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ada la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ada lagi inna rabbi latiful lima yasha wa yaqdiru lah. Nah, semua wiridannya ya latifu. Wiridannya latifu itu kalau pengen pas frekuensinya, energinya 129. Ya, jadi kalau baca Allah latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz 7 kali, terus ya latifunya 129 kali. Nah, tanpa diniati Allah paham kalau ente pengen kaya raya, gitu loh. Jadi kalau ente pengen kaya, fikri, wiridannya itu. Catat, berderet ke sana tenangan rekamannya, jadi ya korek. Lagi tenangan ya latifu ributnya korek. Ya oleh yang korek ya kupingmu. Iya, korek kuping. Ya latifu. Kalau wiridannya ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, terus latifu berarti Allah paham kalau kamu lagi pengen naik jabatan, naik tahta, naik pangkat, naik status sosial dan macam-macam. Jadi trep-trepnya gitu. Nah, kalau bacanya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, nah ini baru di luar kekayaan, rezeki, dan di luar kepangkatan, jabatan. Ini baru merembet-rembet kepada dunia kedikjayaan. Tapi nanti nggak usah, yang penting kaya dulu, otomatis sakti. Kalau orang sakti belum tentu kaya, orang kaya tentu pasti sakti. Karena orang kaya bisa membayar orang sakti. Orang sakti nggak bisa membayar orang kaya, nggak bisa menyaingi. Jadi hidup itu yang paling penting kaya dulu. Kaya dulu sebelum jadi mubalek, sebelum jadi dukun kaya dulu, sebelum jadi PNS kaya dulu, biar enak. Kalau dukun melarat bodoh wong baik.
ya minyak apel jin 100 juta ya pun ciri itu pun larat mau harap-harapnya langka atau gue nih kita baik mau balik melaratnya mengonon ibu-ibu bapak sedekah itu besar pahalanya, yang paling utama sedekah itu kepada ustadz, kiai, maksudnya dewek ya iya modalnya kayak kamu mengonon ciri yang paling melarat aja melarat kudu suki. Jadi ente doain ke Allah mau masih nom, ya Allah saya tidak mau melarat, saya harus kaya. Orang baik dong ya, aja dawa-dawa semacam buku berhalaman-halaman doa begitu. Ya Allah jadikanlah saya orang kaya raya, orang mulia yang kaya. An Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Ya Allah jadikanlah saya orang yang dicintai di hati semua orang beriman. Wa basyirni bil ghina, dan muliakanlah saya dengan jadi orang kaya. Ila mi'atin wa ishrina sanah, sampai umurku 120 tahun. Itu doa kanjeng Nabi, dan hanya saya yang punya. Karena itu dari hadis, bukan dari dukun, bukan dari kiai, dari kitab hadis. Hanya saya yang punya. Keamanan PBNU itu minta ke saya. Kaget ada doa seperti itu. Nah, jadi kita doanya jangan ya Allah jadikanlah aku kaya, wis titik, jangan sampai sekian tahun. Rasul mencontohkan sampai 120 tahun, padahal usia kanjeng Nabi cuma 60 tahun. Itu artinya kekayaan kita sampai 7 turunan tuh ya. Itu cirinya orang tua sayang anak. Sanggup nih kekayaan itu sampai 7 turunan gak habis. Makanya turunan kanjeng Nabi sih kaya raya, tidak ada yang Habib yang melarat, kaya ya, kaya karena doa dari kanjeng Nabi. Sama halnya Nabi Ibrahim berdoa untuk semua umat manusia, bangsa Arab sekarang kaya raya karena doanya Nabi Ibrahim. Nah, kanjeng Nabi pun doa begitu 120 tahun. Kanjeng Nabi umurnya 60. Ke anaknya Fatimah, ke cucunya Hasan, Husain, ke cucunya lagi Zainal Abidin, terus sampai 7 turunan, dan dibaca terus sama turunannya gitu. Jadi kalau doa yang baik-baik dari sekarang diajarkan kepada anak, adik, ponakan ya, biar termotivasi. Itu sambungan dari ya Latifu, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan. Ya Allah saya minta rezeki yang halal, terang-terangan sama Allah, jangan putar-putar ya. Ya Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, minta kepadamu, bukan kepada yang lain. Minta apa cung? Rizqan halalan, rezeki yang halal. Berapa? Wasi'an, yang luas, tidak hanya banyak, luas. Kalau banyak nggak ada manfaatnya, nggak luas. Tapi kalau luas ya sedikit orang lain ngicipi semua. Itu artinya kalau kita punya rezeki jangan ngerasa ini punya saya, jangan. Ini punya orang lain, ada jatah orang lain. Kalau kita punya uang 1000, pagi-pagi apa? Donat. Ente beli donat, ya uang siapa? Uang ente kan? Rezekinya siapa? Rezeki untuk siapa? Untuk yang jualan donat, jualan melalui Jamil. Itu loh pikirannya begitu. Makanya kalau ada ayat Quran, satu kebaikan dibalas 700 itu karena pakai matematika seperti itu.
Kita punya uang 1.000 dipakai anak sekolah jajan, anaknya pinter, ya kan, terus jadi dokter, terus bisa bikin orang sembuh. Berapa yang diobati sama anaknya Pak Yono gara-gara jadi dokter? Padahal modalnya Pak Yono dulunya cuma 1 rupiah. Hitung-hitungnya begitu matematika sedekah. Makanya rezeki itu, kalau kita dapat rezeki, dapat uang, kita nganggap kita hanya sekedar keran, ya, keran itu tugasnya apa? Nyimpen air terus mengalirkan air, jadi enak. Ya, kita ini ibaratnya sumur. Nah, coba sekarang ente punya uang 1 juta, nggak dipakai, ditaruh di bantal, kira-kira nganaki orang bilang, nganaki bela di 1 juta, buru-buru nganaki, jangan-jangan dimakan tikus pada hilang. Tapi uang 1 juta itu sehari dipakai 100.000 untuk beli bensin, untuk beli deodoran, untuk beli udun, yang pentingnya ya, itu semua orang dapat manfaat dari uang ente. Karena kata Rasul, hakikat kekayaan kita itu adalah yang sudah dibelanjakan kemarin, yang masih di tangan bukan kekayaan. Karena kekayaan yang kita belanjakan kemarin itu sudah naik, sudah jadi tabungan di akhirat, yang sekarang belum tentu jadi tabungan di akhirat. Iya, yang sekarang malah beban, belum dipakai itu ditaruh di kantong, wajar di kondangan rabine, di lemari, wajar kelalen naruh yang mulatannya pegel begelingan, menggentong waktu disangka sampah. Wah, sekedar di dompetnya kondangan anak rabine, dompet kan kandel, serba kandel. Tapi kalau yang sudah dibelanjakan kemarin, tuku sate, tuku cireng, tuku pukris, yaitu tabungan di akhirat, dan itu yang akan membawa berkah hidup. Dari malaikat Jibril, waduh Jamil ternyata dibayar rezeki 10.000 sehari nggak habis, diente sisanya 6.000, berarti sehari cuma 4.000, besok dapatnya 4.000 mil, nggak mungkin 100.000. Gitu loh rezeki itu. Ngerti boleh? Ada APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Berapa besarnya? Cara ngitungnya adalah kebutuhan untuk bangsa Indonesia selama 1 tahun berapa triliun. Tuh dihitung, ngapain nembe luru. Tuh rezeki itu begitu. Nanti hari ini punya program untuk makan, untuk udut, untuk bensin, untuk nongkrong, untuk jalan-jalan, total sehari 200.000. Nanti malaikat sediain kamu 200.000. Kalau sisa ya besok dikasih sisanya saja. Itu makanya orang yang banyak sedekah, banyak berderma, rezekinya tidak akan berkurang, malah bertambah. Itu namanya barokah. Barokah itu artinya bertambah. Ganti definisinya, jangan al barokah al kafaah, bukan al barokah an-numu wal irtiqa. Berkah itu artinya bertambah dan berkualitas, tidak sekedar cukup. Kalau cukup bukan barokah, cukup ya cukup, ya secukupnya. Cukupnya mangani lontong loro ya pe lontong loro. Ya, tuh. Makanya banyak orang yang kelihatannya nyantai, boral, tapi duitnya bentok-bentok. Ya karena Jibril paham bolanya itu. Hebat orang medit. Ya, ala nih gak medit, orang mis ya dadah baik. Cewek mis ya tuh umah bagus. Medit ya. Makanya
Tapi lamun wis belum terus doa lo macam-macam, ngasih pengemis 500 doa segala-gala ya, moga-moga selamat dunia akhirat, rezeki yang share, cepat naik haji, doa macam-macam kan, upaya cuma 500. Nah tapi dituduh orang kaya, orang royal, beda dengan orang yang tidak pernah peduli sama pengemis ya. Ibaratnya ketemu gak masa nyapa, nyapai aja sebelah ngupai percuma lah. Ya para pengemis kan zaman ini profesi, paham, ubakin ngupai, akan ngupai lewat baik goodbye. Kalau yang sering memberi minimal didoakan. Ente tahu apa yang diucapkan pengemis pertama kali? Apa? Jis. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji. Assalamualaikum artinya apa? Moga-moga selamat panjenengan. Ku enak didongaknang. Modal cuma 500 perak. Nah, tapi yang gak pernah ngasih lewat baik, gak pernah didoakan tuh. Kulane wong kang sering ngupai wong mis aman urip ya. Pengen kan zaman kita cilik kang ngopeni preman uripnya aman, kini ngopeni wong mis lebih aman karena wong mis zaman sekarang profesi, bukan karena kepaksa, profesi. Memang profesinya ngemis daripada nyolong nyopet ya kan. Nah jadi kembali manajemen rezeki itu begitu, pertama harus takarub, doa. Nah kalau yang wirid ya, pikiran wiridan, terus merasalah kalau yang kita punya ini ya cuman sementara gitu. Bulannya wong lanang lebih enak beda dompet. Iya, ngantong ada 1 juta mending dompet pendolannya gede. Tanpa dompet 10 juta gak beli karton karena duit kan tipis. Makanya ada bahasa yuk kantongnya kandel bukan karena duit jis, karena dompet. Beda dengan dompetnya kantor zaman ini kan macam-macam, surat KTP, raski ya, askes, terus kartu pintar, isinya macam-macam, duitnya silangka. Iya itu. Iya benar. Dompet lah duit. Pulangnya pada dompet tak duitnya hilang, cepat diumumkan. Telah ditemukan sebuah dompet warna hitam berisi KTP dan lain-lain, tidak ada duitnya. Langsung nih radio, langsung. Tapi pulang mana duitnya, bolo-bolo di radio diumumkan, dibuang kali dompetnya, berjari kan. Begitu dulu zaman radio begitu Pak. Setelah hilang, ditemukan dompet berisi KTP macam-macam sudah. Tapi kalau ada yang dompetnya isinya SIM, duit, surat berharga, tidak ada pengumuman di radio itu. Nah gitu. Jadi kembali ya soal hadiwan itu. Makanya ya wiridannya itu. Nah, yang adem, yang bikin kita damai, kaya. Karena orang hidup itu yang penting, paling penting kaya. Ya. Yang paling penting kaya. Dengan kaya ente bisa S2, S3, S4 sampai S-teler bisa mil. Ya, makanya jadilah orang kaya. Nah, karena nih akhirat itu kan enak wong sugi, itu wong melarat. Orang kaya di dunia kan bayar sedekah bisa, lu nggak haji bisa. Terus apa nih? Ya, serba bisa. Beli masjid bisa, dengan tajud bisa.
untuk orang Indonesia, umat Islam biasanya orang kaya lebih relatif tertib, taat aturan ketimbang orang melarat. Percaya beli sekali-kali numpak kereta Argo Bromo atau Bima kang eksekutif, terus naik kereta kang 50.000 pengasih ya, anak kiri selangkah. Nah, kita pengalaman Surabaya orang tahun mengonon numpak kereta balik ke Surabaya Cirebon 10.000 tahun 95. Ya kang wudu ndas baik, sikil diloncati, wetang diloncati, cuma ndas baik yang diloncati. Tapi kedekor ning cepone wong pecel ya biasa. Tak pikir, oh iya, orang marah itu ternyata nggak sopan. Endas dianggapnya kelapa. Iya, undang pecel lele kan. Oh, terus dagang ngantuk rebek, beringotan mampu ya, mampu ke dagang kalau pecel pada mampu asemin. Ya dan endas ya beli masalah. Banyak copet juga di kereta yang ekonomi. Tapi ketika naik Bima, waktu itu paling top Bima 80.000, ya boro-boro orang ngobrol, ruangan kedap suara. Begitu masuk, Pak mangga selimutnya, Pak korannya, Pak minumnya apa, TV disetel, wis saya minta Surabaya, boro-boro pecel boro-boro aman. Itu pikir ya bener. Di jalanan juga yang sering berkelahi, sering bertengkar sama teman orang-orang melarat. Dulu zaman saya itu jadi PNS awal-awal kan naik angkot, gara-gara uang 200 perak bertengkar ya, kiri kiri biasa uang sumber ya, sampai bertengkar sampai ngebut-ngebutan mau tabrakan angkot sama angkot. Beda dengan taksi Bluebird gitu kan waktu itu. Sekarang juga sama, ojol tuh. Ini kebut-kebutan itu. Nah, makanya jadilah orang yang kaya, terutama kaya jiwa, kaya hati, kaya pikiran, kaya rasa. Ya, kalau jiwa kaya, nanti lahiriahnya gampang. Ya, makanya wiridan pikiran itu pertama untuk kedamaian. Nanti kalau sudah damai, solusi serba ada. Yang punya solusi itu orang yang damai. Makanya Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah jiwa kita akan damai. Nah, dengan damai itu diharapkan kita serba punya solusi. Ayo damai kan bisa mikir, mil. Nah, pas bisa mikir kali-kali ana solusi. Nah, aku gak mantak sugi loh, solusi. Hebat ngomong pikiran putak ruwet, ya boro-boro. Iya, boro-boro sugi, solusi aja nggak punya. Itu pikiran wiridan begitu sebenarnya. Terapi. Nah, jadi makin banyak zikir, makin banyak wiridan, makin banyak melakukan terapi. Semakin banyak berterapi, semakin kita sehat. Nah, ketika kita sehat, serba enak. Sehat jiwa, sehat jasmani saja enak. Sehat jasmani sebangkun mani makan saus, ya kun mani makan sambel, ya makan watu gak enak baik. Sehat sih. Ya mau ketak mau ketuk. Tapi kalau fisik kita sakit ya boro-boro pelesiran, ya, tidak ngomong buk, lagi runtuh ngomong boro-boro, ya, iya, suara bahasa pun enak kabeh. Karenanya kalau jiwa kita damai, sehat, insya Allah lahiriahnya serba mudah. Itu pentingnya zikrullah. Nah, jadi kembali
zikrullah, zikir bersama di hadiyuan ini itu yang paling penting dari awal sampai sekarang, untuk kedamaian, untuk ketenangan, dan untuk kemudahan. Makanya wiridannya itu, doanya, pilihannya seperti itu. Dan saya berharap selain hadiyuan, kalau sendirian di rumah ya dibaca, tidak hanya waktu malam Jumat. Nah, itu aktualnya begitu ya. Hadiyuan zikir bersama itu untuk lebih memantapkan, menguatkan fokus. Ya bener sih, patar wiridan bari merem bener, cuma duduk merem turu. Iya, kalau saya merem bukan berarti merem turu, buktinya maca ayatnya kan merem beli, maca beli, malah turu. Kenapa terkadang orang pikiran wiridan harus merem? Karena untuk fokus, biar enggak buyar lihat dohir ke sana kemari itu. Dan siapa tahu yang kita salami datang, paham nggak? Assalamualaikum Jibril, siapa tahu Jibrilnya datang. Kalau dengan mata terbuka itu nggak mungkin bisa lihat karena kelasnya beda. Makanya dengan mata hati gitu. Semuanya saking ademnya merem ayam. Merem ayam rumus apa Gum? Buat ayam ngantuk Gum? Supaya ladinya itu sembelih. Buat ayam merem berarti ayam sakit, alamat mati, sembelih dikit. Ya, jadi itu. Nanti soal yang itu tuh nanti terangkan di luar ini. Nah, jadi merem itu terkadang butuh untuk fokus. Nah, fokus apa ya, minimal fokus kepada yang kita baca. Kalau ya latifu kita fokusnya di sini ada tulisan ya latifu gitu kan. Kalau ya hayya qayyum minimal di sini ada tulisannya hayya qayyum, itu fokus begitu. Dan kalau setiap pikiran wiridan dibiasakan begitu, lama-lama kan Tuhan melas kan. Dikasih apa kan. Dan setiap kalimat warnanya masing-masing, hawanya masing-masing. Paham gak Bil? Ya hayu ya qayyum itu warna tulisannya beda dengan ya latifu. Rasanya di badan, hawanya, sejuknya, dinginnya juga beda. Nah itu yang kita perlu latihan fokus. Nanti jangan di sini. Kalau di sini tambah merem bahaya kan. Harus ada latihan harus ada latihan yang diulang-ulang. Dulu kan sudah pada dikasih, cuman ya biasa kan, oper belarang, nanti oper belarang. Oke. Jadi kembali ya, kalau kita butuh harus berdoa kepada Allah, kemudian susah mencari kalimat-kalimat doa dari kanjeng Nabi, baca saja Asmaul Husna. Pengen apa? Pengen rezeki ya baca ya Razzaq gitu aja. Pengen kaya ya baca ya Ghaniyu terus saja. Nah, tergantung kebisaan, sebisanya lah, sebisa-bisa ya, sebisa-bisa. Nah, kalau pengen lebih jelas tentang Asmaul Husna ada kitab banyak, kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari ada, atau yang dikenal orang Indonesia paling lama kenal ada kitab Syamsul Ma'arif, ada kitab Jalut, ada kitab Mamba'u Usulul Hikam dan lain-lain. Oke, Bil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.